gue bilang. Dia kan anti mengkapitalisasi umat ya. Jadi kalau Pak Kiai itu sama Michael Jordan tuh persamaannya ada satu, sama-sama jago nombok. Kalau Michael Jordan jago nombok di ring basket, kalau Pak Kiai jago nombok kalau ada acara pasti deh Pak Kiai nombok tuh. Duitnya pasti keluar tuh, duitnya pasti keluar. Jadi dia bener-bener bermutabah sama Rasulullah ya. Jadi kalau misalnya ini harusnya dia yang ngeluarin duit buat umat, bukan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Ini vlog yang keberapa ya? Tahu deh yang keberapa deh. Gue barusan ngebaca berita Gus Fuad Pleret mengundurkan diri dari Ketua Umum Laskar NKRI Bersatu. Pas gue baca, terus gue pelajarin, di situ dia tetap pesan sama anak-anaknya dia di Laskar NKRI Bersatu. Pesannya tuh ada 9 item nih kalau nggak salah nih gue bacain nih. Ya udah aki-aki. Tetap berjuang menjaga jati diri leluhur bangsa, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, membela yang benar dengan penuh keberanian, ikhlas dalam berjuang dengan penuh keyakinan dan kesetiaan, tanpa kepentingan apapun, hanya untuk kebenaran dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam negara hukum Pancasila dan melindungi segenap kepentingan bangsa sesuai amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bersikap objektif dan ilmiah dalam konteks isu-isu kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ya semuanya tuh harus ilmiah, harus terukur, harus ada data-data logisnya gitu. Tidak boleh ada kompromi kepada siapapun yang menipu dan merusak anak bangsa Nusantara, merendahkan sesama manusia apapun latar belakangnya, apalagi yang disertai dengan membawa nama mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukung penuh pihak-pihak yang berjuang membongkar pembelokan sejarah, nasab, hingga pemalsuan makam. Selalu setia kepada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian surat pengunduran ini sebagai Ketua Umum Laskar NKRI Bersatu disampaikan kepada seluruh anggota Laskar NKRI Bersatu. Gitu. Jadi walaupun Pak Kiai mengundurkan diri, tapi dia tetap sayang ya. Tetap sayang sama manusia-manusia tuh yang ada di Laskar NKRI ini. Jadi Laskar NKRI ini kan terbentuk nih gara-gara dulu sering ada persekusi dari kaum imigran Yaman ya, dari Habib-Habib Pekok gitu ya. Yang dikit-dikit persekusi, pas terakhir habis persekusi Gus Fuad, ternyata ada lagi persekusi sama ke Mbah Baidowi gitu loh. Jadi tergabung lah nih di Laskar NKRI Bersatu. Gue ditanya, seneng apa enggak Pak Kiai keluar dari Laskar NKRI Bersatu? Ya ada senengnya, ada enggaknya gitu. Jadi senengnya gini loh. Ternyata nih Pak Kiai ini nih komitmennya besar ya bagi umatnya Rasulullah ya. Keren banget gue bilang. Dia kan anti mengkapitalisasi umat ya. Jadi kalau Pak Kiai itu sama Michael Jordan tuh persamaannya ada satu, sama-sama jago nombok. Kalau Michael Jordan jago nombok di ring basket, kalau Pak Kiai jago nombok kalau ada acara pasti deh Pak Kiai nombok tuh. Duitnya pasti keluar tuh, duitnya pasti keluar. Jadi dia bener-bener bermutabah sama Rasulullah ya. Jadi kalau misalnya ini harusnya dia yang ngeluarin duit buat umat, bukan umat yang ngeluarin duit buat dia. Nah, di Laskar NKRI Bersatu ini banyak nih kebusukannya. Kebetulan gue juga ada di situ waktu itu. Jadi kasus kaos, donasi lah, apalah inilah, proposal sono lah, proposal sini apa segala macam. Kalau Pak Kiai ada di situ, kalau Pak Kiai ada di Laskar NKRI Bersatu segala macam. Laskar NKRI itu bukannya 1-2 orang,
pendukungnya tuh, anggotanya tuh udah puluhan ribu orang, ya kan. Satu orang aja guys nih, misalnya kita dari baju nih kita ngambil cuan nih, ceban kali berapa ribu orang, berapa puluh juta. Kalau Pak Kiai masih ada di situ, pasti ntar Pak Kiai kena fitnahnya. Pasti ntar Pak Kiai nggak komit sama omongannya bahwa dia itu nggak bakal mengkapitalisasi umat. Itu ya dari segi mengkapitalisasi umat. Terus kedua, gue seneng banget sama Gus Fuad. Bener-bener ya, bukan ngomong doang, bener-bener. Waktu itu kan dia pernah ngupload video gue tentang makam gitu. Pak Kiai gimana, Gus Arya, Pak Kiai gimana, Pak Novi, sampai segala macam gini-gini. Nih asal mau tahu aja nih, gue kasih bocoran nih. Dari 2 bulan yang lalu tuh, gue pernah ke Pleret, banyak tuh gosip-gosip miring tentang orang itu gitu ya. Banyak yang ngasih tahu, Pak Kiai ini orang begini, Pak Kiai ini orang begini. Pak Kiai ngomong apa? Saya nggak pernah ngelihat jeleknya dia. Yang saya lihat waktu saya dipersekusi, dia yang pertama hadir untuk saya. Itu dia selalu melihat orang tuh dari kebaikannya. Cuman kayaknya nih sekarang ini udah nggak bisa ditolerir lagi, ya kan? Sekarang ini kasus urusan makam, urusan ini, urusan apa segala macam, sampai dia itu memfitnah kita semua itu Wahabi, bongkar-bongkar makam lah, inilah itulah apa segala macam. Ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Kalau Pak Kiai masih ada di Laskar NKRI Bersatu, dia sebagai ketua wajib ngelindungin anak buahnya, wajib dia. Dan gue tahu banget adatnya Gus Fuad tuh, gue tahu banget. Daripada anak buah gue yang kenapa-kenapa, mendingan gue yang turun tangan. Itu jiwanya dia. Gue tahu banget. Dan gue pernah ditolongin sama dia kayak begitu berkali-kali. Gue sering dinasihatin. Gue tahu banget lah jiwa dia. Sekarang dengan dia keluar kayak begitu, gue seneng. Akhirnya dia tuh komit ya, Pak Kiai itu komit bahwa Pak Kiai itu memperjuangkan umat. Walaupun, nah yang nggak senengnya ini banyak di Laskar NKRI Bersatu tuh pecinta-pecintanya Pak Kiai ya. Orang masuk ke Laskar NKRI itu ngelihatnya Gus Fuad, bukan ngeliat yang lain, ngelihatnya Gus Fuad gitu. Ya nantinya kedepannya pasti digoreng. Wah, Laskar NKRI Bersatu. Jadi emang ini kalau menurut gue kan dia ngomong, wah ini ada politik nih, ini tahun-tahun politik nih, ini begini, ini ada begini. Enggak ada politik, nggak ada urusan politik. Yang justru berpolitik ya lu yang berdiri di satu kaki lagi berdiri di tempat lain. Sekarang truknya udah pada ngejauh ya, selangkangan lu sendiri kan sakit gitu. Jadi kata Gus Fuad ini urusan kayak begini nih nggak ada zona hitam, nggak ada zona abu-abu. Yang ada bener apa salah, udah gitu aja. Sekarang kita mau pro yang bener apa mau pro yang salah, tapi kita bijaksana jadi abu-abu. Jadi orang kan ada di Laskar NKRI itu kan ngeliat Gus Fuadnya. Sekarang kalau Pak Kiai keluar nanti gimana yang ada di Laskar NKRI Bersatu ya tetap aja ada. Dan kalau pengen ada di Laskar NKRI Bersatu terus masih loyal sama Gus Fuad, ya jalanin aja 9 butir perintah ini gitu loh. Masalahnya ini sekarang nih para Yahudi Askenazi ini nih nggak di zaman Belanda, nggak di zaman sekarang nih, selalu menggunakan politik divide et impera, politik adu domba. Sekarang yang diadu ya itu sekarang pribumi sama pribumi ya. Nggak aneh sih kalau kayak begini. Cuman kan sekarang banyak kalau yang menentang kebenaran pasti kualat ya. Gue nggak tahu kayak gimana kualatnya, kita lihat aja ya ke depannya kayak gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.